Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Wijaya Kusuma dengan nomor NPM 235200009. Di sini saya akan mengerjakan tugas metalurgi fisik, yaitu proses pemurnian aluminium. Oke, yang pertama, mengenal aluminium. Aluminium adalah sistem periodik unsur kimia yang terletak pada golongan 13 periode 3. Lambang aluminium ialah Al dan nomor atomnya 13. Aluminium ditemukan oleh Sir Humphrey pada tahun 1809 sebagai suatu unsur, dan pertama kali direduksi sebagai logam oleh Hans Christian Oersted pada tahun 1825. Proses pengolahan aluminium. Proses pengolahan aluminium meliputi yaitu 1. Penambangan aluminium, 2. Pemurnian aluminium, dan 3. Peleburan aluminium. Yang pertama, proses penambangan aluminium. Aluminium ditambang dari biji bauksit yang banyak terdapat di permukaan bumi. Kemudian dilakukan proses pemanasan untuk mengurangi kadar air yang ada dari penambangan di permukaan bumi. Bauksit yang ditambang untuk keperluan industri mempunyai kadar aluminium sekitar 40-60%. Setelah ditambang, biji bauksit digiling dan dihancurkan supaya halus dan merata. Selanjutnya, bauksit mengalami proses pemurnian. Proses pemurnian aluminium. Pengolahan aluminium menjadi aluminium murni dapat dilakukan melalui proses pemurnian dengan metode Bayer. Proses Bayer adalah sarana industri utama bauksit pemurnian untuk menghasilkan alumina. Bauksit, biji paling penting dari aluminium, berisi alumina hanya 30-54%, Al2O3, sisanya menjadi campuran dari silika, oksida besi, dan titanium dioksida. Dan caranya adalah dengan melarutkan bauksit dalam larutan natrium hidroksida, NaOH. Bayer siklus. Proses Bayer adalah salah satu siklus dan sering disebut Bayer siklus. Ini melibatkan 4 langkah. Yang pertama, digestion, pencernaan, clarification, klarifikasi, precipitation, pengendapan, calcination, kalsinasi. Proses yang pertama yaitu digestion, pencernaan. Pada langkah pertama, bauksit adalah tanah, selurit dengan larutan soda caustic natrium hidroksida, dan dipompa ke tank tekanan besar disebut digester. Dikontrol mengalami panas uap 175 derajat Celcius dan tekanan. Natrium hidroksida bereaksi dengan mineral alumina bauksit untuk membentuk solusi jenuh natrium aluminat, pengotor tak larut, disebut lumpur merah Rm, tetap dalam suspensi dan dipisahkan pada langkah klarifikasi. Proses Bayer menurut persamaan kimia yaitu persamaan reaksi Al2O3 ditambah 2OH ditambah 3H2O itu akan menjadi 2AlOH4 atau Al2O3 ditambah 2NaOH ditambah 3H2O, maka akan menjadi 2NaAlOH4. Lanjut proses yang berikutnya yaitu clarification, klarifikasi. Pengotor tak larut yang disebut lumpur merah atau red mud Rm tetap dalam suspensi dan dipisahkan dengan menyaring dari kotoran padat. Selanjutnya didinginkan di exchangers panas untuk meningkatkan derajat jenuh dari alumina terlarut, dan dipompa menuju tempat yang lebih tinggi yaitu precipitator silolik untuk proses precipitation, pengendapan. Oke, lanjut proses berikutnya yaitu precipitation atau pengendapan. Selanjutnya aluminium diendapkan dari filtratnya dengan cara mengalirkan gas CO2 dan pengenceran. Berikut persamaan kimianya yaitu 2NaAlOH3 Aq ditambah CO2 G, maka akan menghasilkan 2Al
Na2CO3 ditambah H2O. Campuran dari kotoran padat disebut lumpur merah dan menyajikan masalah pembuangan. Selanjutnya, solusi hidroksida didinginkan dan aluminium hidroksida dilarutkan presipitat sebagai putih solid halus. Proses yang selanjutnya yaitu kalkination atau kalsinasi. Aluminium hidroksida teroreh menjadi alumina, memancarkan uap air dalam proses 2Al-OH3 sama dengan 5Al2O3 dikali 5 ditambah 3H2O dikali 9 dan dihasilkan aluminium oksida murni Al2O3. Yang selanjutnya menuju proses peleburan dengan proses Hall-Héroult untuk menghasilkan material aluminium. Oke, kemudian sehabis pemurnian aluminium yaitu ada proses peleburan aluminium. Proses pembuatan Al pada tahap selanjutnya adalah proses Hall-Héroult. Ini merupakan proses metode elektrolisit yang ditemukan oleh Charles M. Hall dan Paul Héroult. Dalam proses Hall-Héroult, aluminium oksida Al2O3 dilarutkan dalam lelehan kriolit dalam bejana baja berlapis grafit yang sekaligus berfungsi sebagai katode minus sebagai anode plus digunakan batang grafit. Selanjutnya, elektrolisis dilakukan pada suhu 960 derajat Celcius. Dalam proses elektrolisis dihasilkan aluminium di katode dan di anode terbentuk gas O2 dan CO2. Berikut reaksi yang terjadi. Al2O3 sama dengan Al3 plus 3O-2. Untuk katode minus Al pangkat 3 ditambah 3E maka akan menjadi Al kali 4. Dan itu untuk anodenya. Lalu O2 bereaksi dengan C menjadi CO2. Jadi hasil akhirnya adalah 3C5 ditambah 4 Al3 ditambah 6O2. Aluminium yang terbentuk berupa zat cair dan terkumpul di dasar wadah, lalu dikeluarkan secara periodik ke dalam cetakan untuk mendapat aluminium batangan atau ingot. Jadi selama elektrolisis, anode grafit terus-menerus dihabiskan karena bereaksi dengan O2, sehingga harus diganti dari waktu ke waktu. Rata-rata untuk mendapat 1 kg aluminium dihabiskan 0,44 kg anode grafit. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.